Bang Saur Siagian, kenapa menurut Anda masih ada pembantu presiden yang berani main-main dengan korupsi? Ya, pertama saya kira kita apresiasi KPK ya, di mana banyak meragukan kinerja mereka. Ternyata mereka juga bisa masuk kepada jantung daripada pemilik atau katakanlah yang sedang berkuasa. Ya, kekuasaan. Dan ya. Yang kedua juga saya kira pemerintah, karena jelas presiden juga kita dengarkan secara terang benderang, kemudian siapapun harus disikat. Nah, karena Silvia juga tadi pengantarnya ini juga dalam konteks juga kemerdekaan menyitir bahwa presiden mengatakan harus memberantas korupsi ke akar-akarnya dan ganyang koruptor, masih sama pesannya. Saya kira begini, para koruptor ini kan ketika kita merdeka dulu dari penjajahan mengambil uang rakyat, kemudian memeras uang rakyat, kemudian juga mengisap. Nah, saya maknai penjajah juga yang sempurna adalah para koruptor ini. Tadi Hariko sudah bilang, di tengah setiap jam, setiap hari 45 orang mati karena kita kemiskinan, tapi ada orang tega warga negara yang sama-sama merasakan sebagai warga negara Indonesia bisa seperti ini. Nah, saya kira saya termasuk sangat kecewa, saya kenal dekat dengan Noel karena anak-anak 98 ini. Bahkan Noel kan pernah bilang kalau ada koruptor layak dihukum mati. Saya termasuk begini, Noel. Ini kita katakanlah disclaimer ya, tapi tadi Pak Saud sudah bilang, ini conviction rate-nya 100% kalau OTT. Kalau ini terjadi menurut saya, ini benar-benar melawan presiden. Di mana dikasih kehormatan dia menjadi menteri, saya tahu bagaimana Noel dari anak jalanan, anak gelandangan, diberi kehormatan. Saya pernah tanya sama Noel, Noel, bagaimana hubungan dengan Prabowo? Ini bahasanya Noel sama saya nih, Bang, saya directly bicara kepada presiden. Nah, maksud saya pertemuan kita Noel sebagai aktivis 98 yang saya mendampingi mereka sebagai penasihat hukum mereka. Anak-anak 98 saya bilang begini, mereka ini bangga menjadi hero meruntuhkan rejim yang korup yaitu Orde Baru. Tetapi mereka sekarang melakukan, saya kira apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Tipikor pasal 2 ayat 2 dalam kondisi tadi Hariko mengatakan di setiap hari 4-5 orang karena sekedar makan mati, tapi ada orang sudah wakil menteri, sudah jadi komisaris, di mana negara sedang efisiensi, ini di-cut, termasuk kemarin tantiem dipotong, teman-teman DPR itu berdiri, saking senengnya, ya tapi saya prihatin juga. DPR katanya mau dinaiki tunjangan perumahannya harus dicabut itu, penghinaan itu gitu loh. Oleh karena itu, nanti Pak Ilyas jawab. Oleh karena itu Mbak Silvia, ini menurut saya tidak punya harga diri. Inilah perbudakan yang modern, perbudakan yang namanya demokrasi. Jangan sampai Noel sahabat saya ini teriak-teriak ke sana kemari, kemudian menghantam pengusaha, sementara dia pelakunya. Maksud saya budak itu kan gini loh. Ketika kita merdeka, kita kemudian bebas sebagai rakyat pemilik kedaulatan apa? Taat kepada undang-undang. Dia tahu tiap hari, Noel selalu bilang, kalau ada korupsi layak dihukuman mati. Sebagai sahabat saya ideologis pertemuan kita karena aktivis 98, saya kira praktek pertama layak diberikan hukuman mati kepada Noel dan juga semua adik-adik saya aktivis 98, mendingan kau sekarang diam daripada kau hianati. Di mana presiden pemerintah sedang memberantas korupsi, sementara dia muncul gitu loh. Nah, sebagai kedua, Mbak Silvia, ini saya kira pesan kepada kita semua. Kalau kita memang mau serius untuk memberantasan korupsi, nggak boleh hanya kepada presiden. Presiden saya kira sudah betul-betul mati-matian. Tetapi kita juga, karena dugaan saya korupsi yang paling sempurna itu adalah dari internal diri kita. Bukan dari faktor eksternal, betul nggak Pak Ilyas? Tetapi menurut saya ini apakah karena kagetan dari orang sangat miskin, tahu kenal duit, ya berarti itu yang saya bilang. Miskin dia tentang harga dirinya dia. Itu loh Mbak Silvia. Baik, ini dari perspektif orang yang mengenal Bang Noel secara dekat ya, Bang Saur ya, dan sama-sama aktivis 98. Oke, Bang Hasbi, kalau OTT Wamenaker ini membuktikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo tidak omon-omon ya soal pemberantasan korupsi, atau justru masih omon-omon karena buktinya ada anggota kabinetnya sendiri di internal yang masih melakukan korupsi? Enggak. Kemarin pada waktu Presiden menyampaikan di
DPR, itu saya yakin keseriusan bahwa Presiden ingin mencegah korupsi, memberantas korupsi. Korupsi itu bukan hanya penindakan hari ini, tapi pencegahan juga harus maksimal. Dan Presiden itu sudah maksimal. Menurut saya MCP itu sudah dilakukan oleh Presiden, yaitu monitoring, kontrol, preventif, pencegahan. Ini seharusnya yang di bawahnya ini seharusnya memahami apa yang diinginkan oleh Presiden. Kalau masih ada yang tidak paham, artinya apa tuh Bang? Saya rasa pejabat KPK, alat penegak hukum yang ada sangat naif kalau apa yang disampaikan oleh Presiden ini mereka tidak paham nih, sangat naif. Negara ini hari ini apa yang Allah tidak berikan, Mbak, kepada negara ini hari ini? Apa yang Tuhan tidak berikan ke negara ini? Hasil tambang kita melimpah, ini melimpah. Sangat naif kalau hari ini per jam itu orang ada yang meninggal 85 orang, masyarakat susah. Mau tidak mau harus lebih ditingkatkan lagi. Ini Presiden, kita tidak menyalahkan Presiden. Sekuat apapun Presiden menginstruksikan ke bawahannya, menginstruksikan ke alat penegak hukum, tapi kalau di bawahnya tidak menjalankan, percuma, tidak ada artinya. Nah ini saya mengapresiasi kepada KPK hari ini dengan tindakan KPK, tapi jangan lupa pencegahan juga harus. Kenapa harus seperti ini? Kenapa sampai terjadi seperti ini? Ini kan berarti pencegahannya yang tidak maksimal. Pencegahannya gini loh Pak Ilyas, itu memang udah banyak kita gila, udah sakit Pak. KPK itu udah capek itu, pahala itu kerjanya kemana-mana itu. Ya, Mbak Zil, untuk pencegahan tuh, penyadaran pendidikan tuh sudah sangat maksimal. Nah, maksud saya begini, Bang. APBN-nya tuh yang di KPK itu sebenarnya lebih banyak digunakan untuk pencegahan sebenarnya malah. Iya, pencegahan. Tapi memang mungkin ada beberapa inovasi yang harus dilakukan lagi, gitu ya. Modelnya selama ini kan modelnya kita masuk, terus kita keluar. Nih lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Habis itu kita pulang. Beberapa daerah itu kan. Beberapa daerah gue dengar biarin aja, ntar besok Saud juga pulang kata gitu. Nah ini pencegahan ini, tindakan ini saya mengapresiasi. Tapi pencegahan juga harus lebih maksimal lagi. Ya model-modelnya harus diubah. Harus dirubah, harus. Image KPK hari ini mohon maaf yang kemarin agak menurun kalah dengan Kejaksaan Agung, dengan tindakan yang dilakukan oleh KPK hari ini apa? Tanda-tanda kebangkitan KPK lah. Mulai yang masyarakat hari ini agak pesimis dengan KPK, hari ini sudah mulai timbul kepercayaan seperti dulu bahwa KPK ini akan kuat. Nah, tapi jangan lupa, saya ulangi lagi bahwa pencegahan kita juga harus dimaksimalkan juga. Jangan mungkin kita harus masuk ke detail-detailnya, Mas. Jadi antaranya gini loh, anggap aja peristiwa ini sekarang Noel ini, pasti kan ada proses. Dia langsung tidak langsung pasti pernah ketemu dengan seseorang. Nah, bolehkah seseorang itu ketemu dengan seseorang tanpa harus didampingi, atau tema yang mau dibicarakan apa? Mungkin udah harus masuk ke detail-detail itu. Kalau nggak ini pasti kejadian lagi. Iya. Ini yang jadi check and balance menteri dan wakilnya, dan kemudian Presiden harus memberi instruksi tegas gitu. Di sana kan memang ada kode etik, ada apa-apa, tapi itu kan dilanggar. Kalau menurut saya Presiden sudah sangat tegas, Pak. Sudah sangat tegas, dan berkali-kali Presiden dari awal beliau dilantik itu serius. Iya, maksudnya tapi cuma di bawahannya ini tidak paham. Iya. Alat penegak hukumnya ini tidak paham, tidak peka menurut saya. Jadi nggak bisa menjabarkan. Tidak bisa jadi harus menjabarkan masuk yang lebih detail lagi. Presiden, gitu. Nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini. Kamu kalau pergi makan malam jelas ketemu siapa, bicara di mana, apa yang dibahas gitu. Berarti harus dari gitu. retorika harus lebih detail lagi. Langkah-langkah pencegahan dan pemberantasannya itu seperti apa.